Karena saya habis begadang bawa kendaraan kan, iseng lah saya bangun buka pintu, dia depan pintu. Tapi utuh, dari ujung kaki sampai ujung kepala nempel, pakai sepatu. Saya liatin, udah hanya hitungan detik hilang. Loh, bukan tidur di mobil. Tidur di mobil, itu yang jaga ruangan tahu tuh saya tidur di sono. Saya nggak tidur di mobil hari ini. Loh, mereka kan sempat bertanya tuh orang dua tuh. Saya tuh berdua, lihat. Pak tidur dalam mobil pakai seragam tuh ngadep ke sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Malam Jumat Miku. Nah guys, kali ini di sebelah kiri gua ada dengan Pak Edward. Dia akan menceritakan pengalaman mistisnya selama menjadi supir ambulan. Dan untuk cerita selengkapnya kalian harus tonton video ini sampai akhir. Dan untuk kalian yang mau juga cerita di sini, silahkan hubungin gue di IG @mildakurnia12. Kalian bisa DM aja di situ. Oke, kita langsung aja dengerin ceritanya Pak Edward. Nah, sebelumnya nih saya pengen tanya dulu nih Pak, udah berapa tahun sebenarnya Pak menjadi supir ambulan nih Pak? Kalau di perusahaan yang sekarang kurang lebih udah jalan 12 tahun ya. Kalau yang dulu 13 tahun, tapi saya nggak megang terus. Hanya ibaratnya supir cadangan. Oh, berarti sebelumnya supir ambulan juga, tapi untuk di perusahaan gitu Pak? Ya, di perusahaan. Oh, nah kenapa nih Pak kayaknya fashionnya tuh lebih di supir ambulan gitu Pak? Gini, karena ambulan itu kan satu harus punya skill, yang kedua harus punya sertifikat. Nah, yang dulu saya di perusahaan juga punya. Cuman perusahaan kan nggak seperti yang tempat kerja sekarang, di instansi kayak rumah sakit lah. Kalau dulu di perusahaan kan intinya yang penting bisa bawa, tahu aturan, itu aja. Kalau di perusahaan nggak seperti sekarang kan kita harus bisa BHD, RJP, terus minimal setel oksigen apa. Kalau yang sekarang, kalau di perusahaan hanya sekitar bisa bawa lah, intinya berani, itu aja kalau di perusahaan. Karena kan banyak nih Pak yang takut gitu untuk jadi supir ambulan karena berhubungan sama jenazah ya. Nah, selama bertugas nih Pak di tempat yang sekarang dulu deh ya, kira-kira ada pengalaman mistis yang pernah dialami nggak Pak? Ini kita ambil yang waktu saya kerja pertama nih Pak, Bu. Ini dulu saya pernah kerja di perusahaan di Tangerang yang cukup terkenal lah. Ada brand sepatu contohnya. Waktu itu teman saya, kalau orang bilang kecelakaannya kelindes bis. Nah, dia sebenarnya udah duduk di jok 3, posisi hujan waktu itu. Jok 3, entah kenapa dia pengen turun, padahal mobil itu udah melintas. Perusahaan saya itu waktu itu kalau nggak salah ada kurang lebih 70 bis, karyawan 8.000. Dia main ke pintu, kepleset lah dia. Yang geleng ini kita nggak tahu apa mobil yang dia naikin, apa bis yang di belakang. Karena waktu itu bis keluar kan kayak kereta, serut gitu. Iya. Nah, waktu kejadian itu, seingat saya itu dibawalah ke rumah sakit. Karena kita sebagai teman kan pengen tahu lah, lihat ke sono. Kebetulan benar, oh ini si A yang meninggal. Waktu itu yang kelihatan utuh hanya wajah lah. Lurus segala macam, dan akhirnya suruh berangkat kan, karena mungkin kendala apa dari perusahaan nawarin mau nggak bawa. Nah, pertamanya oke lah bos, kalau memang suruh bawa. Sebenarnya bukan saya yang suruh bawa, ada teman saya, salah satunya suruh bawa tuh. Mungkin karena ini jujur aja ya, kalau bawa begitu kita harus full hatinya. Kalau setengah-setengah mobil itu nggak bisa starter, emang kejadian. Begitu mau berangkat mobil nggak bisa starter. Yang bawa juga pucat. Terus saya udahlah, coba nunggu gue starter hidup. Terus saya bawa naikin sampailah ke tujuan. Kita bawa dengan berbagai macam, lewat jalan apa segala macam. Ya seninya senang aja namanya kita, karena udah niat kan. Temen saya pulang nganterin ini kok, saya prinsipnya gitu. Saya mau orang kayak apa aja pulang saya anterin kok, nggak saya buang sampai rumahnya. Ya berangkat pastikan ada keluarga di depan. Kalau mobil jenazah nih,
Kalau di belakang kan pasti ada yang megangin, terus kita ikut juga. Kalau balik ya sendiri. Selama perjalanan sih saya ngalamin sih belum ada dia nemenin di jalan, nggak pernah. Kalau selama bawa mobil itu. Tapi kejadiannya kebanyakan setelah saya sampai rumah. Sehari kemudian malamnya, ya bisa dibilang percaya nggak percaya orang ya, dia datang berbentuk utuh. Itu kejadian pas saya malam tidur. Kemudian saya kontak 10 pintu, Mbak. Ada teman-teman main gitar tuh jam 11 malam, saya bangun. Karena saya habis begadang bawa kendaraan kan. Iseng lah saya bangun buka pintu, dia depan pintu. Tapi utuh. Dari ujung kaki sampai ujung kepala nempel, pakai sepatu. Saya liatin, udah hanya hitungan detik hilang. Nah, dari situ saya, ya gimana sih orang yang udah merasakan orang itu udah meninggal ya, ketemu kita langsung. Terus datang. Karena kita udah tahu kita nganterin. Wah. Ya keringetan juga. Cuma kan saya berpikir, udah saya anterin kok, masa kesini ya, hanya saya sih nggak cerita orang ini. Intinya kan udah anterin. Nah saya pikir-pikir, dalam hati mungkin besoknya saya nanya sama teman, kemarin kayaknya ada datang, saya nggak mimpi, saya buka pintu langsung. Oh itu mungkin gini Pak, mungkin yang bersangkutan itu mau berterima kasih karena dia udah layan alam. Ya mungkin intinya hanya berwujud halusinasi aja. Yang lain nggak lihat, saya bilang cuma saya aja. Itu sih kalau di perusahaan lain. Jadi dia pas datang ke Bapak nih ekspresinya gimana Pak? Senyum. Senyum aja gitu? Senyum, ya gimana ya karyawan kalau dipoto suruh senyum. Dari kaki. Kalau di perusahaan kan kebanyakan nggak boleh pakai, bukan nggak boleh pakai rok. Rata-rata pakai celana sama baju seragam. Itu aja sih dia pakai penang. Ya saya sih prinsipnya, oh berarti dia mau pamitan. Itu aja sih untuk saya. Kalau saya sih nggak pikir lain-lain. Karena kita kan udah anterin ke sono, ketemu keluarganya. Toh dalam perjalanan juga saya kayak dibukain jalan. Jalan itu bingung banget, saya mau kanan apa kiri. Tapi perasaan lurus-lurus aja. Gitu. Ya suka dukanya jadi supir ambulan. Kalau pas bawa jenazah ya seperti itu. Sukanya gimana Pak? Ya sukanya ya untuk gimana ya, kalau dibilang terlalu finansial kan terlalu kasar. Ada aja gitu rezeki mau buat beli kopi gitu. Iya. Banyak lah yang menghargai ya Pak ya profesinya. Tapi kalau susahnya kan pulang sendiri. Iya. Kalau ambulan kan, kalau setahu saya kalau di perusahaan itu kan nggak ada keneknya. Sendiri aja pulang mah. Ya udah dengerin lagu AC paling. Tapi nggak takut Pak? Kalau takut nggak nyampe. Iya sih. Prinsipnya kalau orang itu harus punya jiwa dulu nyali sih. Banyak orang nawarin, Pak mau nggak kerja ini? Contoh jadi supir ambulan jenazah. Dia kan nggak ngetes apa-apa, berani nggak? Karena kan yang kita hadepin orangnya kan mending kalau utuh. Kan ada yang bekas apa. Makanya pengalaman saya dari dulu itu kalau pas ada kejadian apa masuk rumah sakit di wilayah Tangerang, saya lihat ke sono, lihat lagi dimandiin, saya lihat mau cewek mau cowok. Ini apanya sih sebenarnya yang bikin dia sampai meninggal? Seperti itu. Oh ininya, jadi saya tahu. Oh ini di sini. Jadi buat saya pribadi sih, kasarnya udah biasa ya. Ya saya udah anggap biasa aja, nggak ada istilahnya terbebani. Waduh, gua makan ini lihat darah apa enggak? Udah saya jalanin aja, enjoy. Kalau saya udah seperti biasa, itu ya. Pak. Wah, terus yang di rumah sakit punya cerita apa nih Pak? Nah setelah dari perusahaan itu kan saya iseng ngelamar di satu rumah sakit yang cukup inilah istilahnya. Kalau di rumah sakit kan yang tempat sekarang itu mobilnya kan bukan untuk jenazah, untuk orang sakit lah. Saya cuma pernah ada cerita waktu itu masih karyawan masih dikit lah, kurang lebih ya nggak seramai sekarang yang saya kerja sekarang. Dulu paling cuma berapa, supir cuma 2. Ini uniknya gini, saya itu kan namanya kerja malam kan harus tidur. Gimana caranya kalau tidur di rumah sakit kan nggak mungkin kita tidur di IGD kan, nggak mungkin. Tidur harus nyari tempat gimana yang aman, nggak dilihat orang maksudnya. Nah saya waktu itu ada mobil, mobil perusahaan. Kebetulan mobil itu kelasnya ambulan. Saya sering karena udah ngantuk mau nyari kemana ya, nyalainlah saya mobil itu. Dokter juga tahu, semua tahu. Pak ngapain? Kayaknya gue mau tidur dok dalam mobil. Emang kuat?
kan ngap itu. Tidur aja dok lah daripada ini. Nah, tidurlah saya di situ. Sering sih saya tidur di situ, bukan sehari 2 hari, udah sering. Mungkin orang nggak mau tidur di situ karena kan itu kadang bawa orang sakitnya gimana kan nggak tahu ya. Takut lah ya kalau orang takut lain ya. Takut apalah. Kalau saya tidur aja. Awalnya saya tidur di situ ya nyalain mobil lah AC. Paling 15 menit 30 menit saya matiin. Adem kan, nggak saya buka, banyak nyamuk, saya tutup tidur. Paling kagetnya saya bukan apa-apa. Karena bed ambulan kan ada rodanya. Kita udah tidur pulas, pas balik krek, baru kaget tuh. Apa nih? Saya pikir, oh ini rodanya, saya goyang-goyang mobil. Oh iya, rodanya. Itu udah terbiasa lah. Nah, satu waktu, saya udah karena saking kenal teman, banyak ya. Udah Pak, tidur sini aja. Emang boleh? Boleh Pak. Ditawarin tidur di mana tuh? Ada di satu ruangan, yang istilahnya dia jaga sendiri. Terus, nggak terlalu ramai seperti ruangan kayak gawat darurat kan ramai ya. Ini ruangan tersendiri. Nah di situ kebetulan ada 2 tempat tidur tuh. Pak tidur sana, saya tidur sini. Oke lah kalau gitu. Sehari itu saya coba-coba tidurlah di satu ruangan itu. Nah saya punya kenalan security ini 2 orang. Security itu tahunya saya sering tidur di mobil. Karena kalau nyari, oh itu supirnya di situ, bangunin aja. Nah, satu waktu saya tidur di radiologi, di ruangan yang istilahnya nggak terlalu rame lah. Iya. Saya tidur di situ, numpang lah kasarnya, tidur ayam. Kalau udah telepon ya berangkat. Daripada saya ngelentak di mana, tidur saya situ. Nah, jam 1 malam tuh kalau nggak salah ya. Pokoknya sekitar itu. Teman saya itu, security berdua itu, ceritanya mau ngajak ngopi nih. Ayo, kan biasa kita mah kalau itu kan, dulu kan nggak ada yang jualan tuh. Paling ngopi apa bekal pakai dispenser. Dispenser dari ini RS pakai. Nah, terus mungkin mereka mau ngajak saya tuh. Dideketin lah tuh mobil. Diintip 2 orang itu. Tengok nih orang kok tidur nggak bangun-bangun. Sampai mobil itu digoyang. Digoyang, Mbak. Set. Goyang nggak bangun-bangun ya. Cuman mereka nggak berani buka, padahal mobil itu nggak pernah saya kunci. Mobil itu emang nggak saya kunci. Jadi kalau ada apa-apa, cepet bukanya. Mereka sampai penasaran berkali-kali, ini tidur orang kayak apa aja nih. Nah, ketemulah pagi ceritanya. Ya namanya kita teman kan, ngobrol siapa aja. Yang di luar kan pasti tugas keamanan lah, istilah security. Bos, pagi. Oh pagi, malam tidur enak amat tuh. Emang enak saya bilang. Ruangannya AC, ada bantal, bawahnya bukan spring bed lah, sofa bed lah. Kalau spring bed terlalu keren, itu sofa bed. Emang kenapa? Loh, bukan tidur di mobil. Tidur di mobil, itu yang jaga ruangan tahu tuh saya tidur di sono. Saya nggak tidur di mobil hari ini. Loh, mereka kan sempat bertanya tuh orang 2 tuh. Saya tuh berdua, lihat Pak tidur dalam mobil pakai seragam tuh ngadep ke sono. Saya goyang tuh mobil-mobil nih. Terus saya bilang kenapa nggak buka pintunya? Bener saya nggak enak lah, nggak. Orang saya nggak tidur situ. Jadi saya sempat berpikir gini Mbak, ini mereka ini lihat saya di dalam mobil, padahal bukan saya itu. Saya tidur di ruangan lain. Nah dari situlah rame lah, namanya mulut ke mulut. Tuh mobil ada yang nunggu. Akhirnya itu mobil nggak pernah ada yang berani deketin kalau malam. Padahal depan IGD. Asal itu dia melintir orang jalan. Mungkin saking ininya ya, sugesti atau gimana. Mobil ada yang nunggu. Emang ada yang nunggu orang saya yang di situ. Karena jadi pertanyaan banyak ya, Pak. Emang mobil ada apanya? Nggak ada apa-apanya daripada rame. Saya kadang-kadang tidur situ buat meyakinkan orang gua yang tidur sini emang siapa selain gua? Ada yang lain. Nah, untuk petugas ambulan itu yang sering tidur di mobil ya, setahu saya sih saya, karena walaupun pergantian shift, kalau shift malam gitu, ketemu pagi tuh mobil nggak pernah ada yang tidurin. Waktu itu, itu Mbak. Jadi ini Bapak kayak sengaja lah gitu bilang ke orang-orang, iya kok itu gue yang tidur gitu, biar nggak pada panik atau takut gitu ya. Padahal orang lain, hantu lain, nyerupa gitu tuh Pak, serem banget Pak. Terus. Nah terus saya pernah, itu bukan di mobil ambulan. Saya waktu itu suruh nganter salah satu dokter lah pulang. Dia pulang ke daerah Jakarta. Kebetulan saya lagi bukannya posisinya lagi kosong. Bisa antar Pak? Oh bisa. Saya lapor sama dokter jaga.
Dok, saya mau ngantar dokter ke ini pulang habis operasi. Oh iya dokter, antar aja Pak, tapi HP jangan mati. Oh siap. Jalanlah saya dari Jakarta. Jalan kan berdua, ngobrol lah ngalor ngidul. Akhirnya sampai juga ke rumahnya. Pak, terima kasih ya. Turun dia di depan rumahnya. Otomatis saya pulang kan, balik ke tempat kerjaan. Karena udah tanggung jawab saya kan harus balik. Karena perhitungan jalan kalau malam yang tadinya 2 jam kan bisa sejam. Pulanglah itu, saya keluar dari perumahan dokter itu sekitar Jakarta. Namanya kita kan iseng ya di mobil nyetel lagu, tengok spion kiri kanan, pas saya lihat kaca tengah, kok ada yang duduk ya? Saya sampai ngelihat gini, dalam hati cuman, perasaan dokter udah turun. Iya. Orang saya yang turunin kok, buka pintu dia turun. Nah, saya jalan aja, terus sampai perbatasan Karangtengah tuh, saya lihat lagi, kok masih ada aja ya? Dia duduknya, saya di kanan, dia di kiri, cuma duduknya begini. Oh, itu berarti tepat di samping Bapak banget? Iya, di belakang, di tengah. Di tengah? Ya, biasa dokter duduk di situ. Ih, merinding. Saya liatin aja. Kalau saya nggak konsen kan mobil nubruk gitu. Iya, heeh. Saya sambil kenceng nyetel tip, saya iseng-iseng ngintip gini. Kesorot lampu, kok masih ada aja ini ya. Saya sih nggak punya pikiran macam-macam karena yang malam waktu itu kan habis saya turunin dokter berangkat, mobil saya sendiri nggak ada orang. Jalan akhirnya udah saya cuek aja lah sambil iseng saya kira lihat kok ada aja, cuman wajahnya nggak kelihatan. Dia begini aja nih. Cewek cowok Pak? Cewek. Ih, ya Allah, serem banget. Terus Pak? Nah terus saya jalan, pas turun Bitung tuh, saya lihat gini pas abis bayar tol tuh masih ada. Kan turun kan keluar, mau arah balik lah ke tempat pekerjaan. Pas di turunan Bitung yang Pertamina, saya iseng lihat lagi kok udah nggak ada. Pinggir tuh mobil, pinggir, saya keluar lah. Iseng aja saya ngerokok lah. Saya bukain tuh semua. Ini mana ini ya? Siapa nih? Kenyataannya nggak ada. Oh, saya cuma pikir gini, oh berarti ini ada makhluk nebeng. Nebeng ikut gitu lah, ya, cuman nggak pamitan. Cuman saya tuh yang saya bukan sesalin ya, kan itu udah beda alam ya. Kenapa sih dia nggak mau begini gitu loh? Jadi saya bisa lihat, oh ini yang ikut ini, dia begini aja, rambut tertutup gitu. Itu sih Mbak. Terus dulu pernah saya kecapean tuh, pulang dinas. Tapi saya masih dinas malam kan. Di ruangan Talasi Gawat Darurat ramai banget nih. Bolak-balik ke tempat yang biasa saya tidur itu, ada yang apalah. Capek kan saya. Saya sempet nongkrong dulu, ngopi dulu. Ini gua mau tidur di mana nih? Di mobil nggak mungkin orang ramai tuh, orang nyadarin mobil segala macam. Kalau saya masuk kan, wah ini enak amat kerja tidur dalam mobil nih. Orang lain. Kalau tempat saya kerja kan mungkin saking sibuknya ya, nggak terlalu ini. Akhirnya jalan saya sampai bingung tuh saya. Di depan rame, belakang rame. Cuma kan namanya kita manusia kan udah biasa lah. Pasti ada capeknya kan. Kita minimal merem sejam 2 jam. Ceritanya ada tempat ibadah tuh, musola lah kalau orang muslim punya tuh. Iseng lah saya ke situ. Sekitar jam setengah 12, jam 12 kan. Nggak ada tuh yang mau di situ. Karena terbuka itu musola, kalau siang mungkin banyak orang lah. Iseng lah saya di situ. Nggak buka sepatu, saya sempet aja ngeletak begini. Ngelurusin badan kalau orang bilang. Iya. Saya merem-merem ayam lah, nggak terlalu merem begini, enggak. Orang HP juga standby terus. Tiba-tiba ada yang lewat tuh. Serut sekali. Saya buka mata gini. Siapa ya? Saya sempat duduk, tengok orang kayak gini. Emang parkiran itu. Nggak ada siapa-siapa. Sepi. Saya merem lagi, lewat lagi tuh. Serut, cuman arahnya ke atas. Karena di situ tuh ada pohon gede ya. Kadang kalau siang juga kita lewat situ agak beda hawanya. Oh, bikin merinding gitu. Iya. Jadi intinya saya pikir sih ya orang nunggu aja di situ. Nunggunya nunggu bukan orang maksudnya. Oh ini ada penunggunya di sini. Padahal itu musola loh. Lewat dia. Putih lewat gini, rambutnya panjang. Serem banget. Saya sih kalau ketemu langsung begini ya bukan ya, kalau dia mau nemuin nggak apa-apa lah. Cuma saya belum pernah gitu ketemu wujudnya begini. Tapi kalau lihat paling ya nutup muka dia begini aja.
Saya sih prinsipnya gini Mbak, dari dulu tuh saya kalau tempat yang sepi lah kayak apa, saya takutnya cuma satu. Ya kita pasti takut sama Tuhan ya. Iya. Yang kedua itu saya takutnya manusia. Kayak begal rampok gitu ya. Ya, kalau kita udah dihadang, kalau satu lawan satu mungkin masih inilah. Tapi kalau udah banyak orang kan, mau kemana kita nih? Nah, kalau yang begitu kan, itu kan hanya kata orang lah. Yang penting kan intinya kita yakin. Saya cuma lewat kok di sini nggak ganggu apa-apa. Seperti itu. Nah, kalau mungkin Mbak jadi tanya ya, kok Bapak berani begini? Iya, berani. Saya dari dulu, saya nggak takut. Saya takutnya sama yang di atas, yang Maha Kuasa, sama orang, itu aja. Kalau untuk begitu, ya kadang kan, apa, jangan lewat situ. Itu ada yang penuh, saya lewat-lewat aja. Enggak, karena nggak ada ceritanya. Oh itu nanti kesurupan, saya buktinya nggak apa-apa. Iya. Seperti itu. Karena saya juga mungkin kita punya keyakinan masing-masing kan. Ya percaya aja sama yang di atas udah, ngapain. Yang penting kita nggak berbuat salah. Kan alamnya dia udah lain, kita kan hanya cuma numpang lewat. Seperti itu. Intinya sih saya kalau ambil itu hikmahnya seperti itu. Itu yang di tempat kerja, walaupun yang di mana. Saya pernah juga pengalaman saya waktu itu mobil ambulan juga tuh. Di perusahaan yang sebelumnya saya pernah tuh. Itu mobil kalau malam katanya berisik, seperti ada apa aja. Kalau saya penasaran Mbak, di dalam itu tikus, orang atau apa. Tapi kenyataannya kan di garasi di pojok tuh. Waktu itu di perusahaan yang sebelum saya kerja di perusahaan ini, yang kedua, ini kan ketiga. Yang pertama itu saya pernah, kok itu mobil di pojok aja sih? Gak ada yang berani Pak di situ. Kenapa emang? Berisik tuh mobil. Yang berisik gimana? Wah pokoknya ada aja suara apa. Saya penasaran, saya samperin tuh malam-malam. Kalau siang percuma kan. Tapi kenyataannya nggak apa-apa kok, itu mobil bersih kok. Nggak ada apa-apa sampai saya cobain hidupin, dengar. Ya mungkin bagi saya sih orangnya prinsipnya gini Mbak, saya berani karena saya benar, bukan saya mau nggak benar gitu. Itu sih buat saya sih, pedoman saya seperti itu. Jadi apapun tugasnya berat seperti apa, ya saya jalanin aja orang tugasnya seperti itu. Soalnya kalau enggak, ya siapa yang mau bawa? Kalau contoh nih, ngandelin si A, ngandelin si B, akhirnya kan nggak jalan-jalan. Nah pernah, adalah di perumahan nih, Pak mau nggak bawa mobil? Oh siap, saya bilang. Nganter yang meninggal. Oh mau aja. Tapi mobilnya gimana nih? Oh mobilnya siap, udah dibensinin segala macam. Nah, yang punya itu ngasih mobil ke saya. Sebenarnya saya cuma ngawal Mbak, di depan mobil ambulan, saya di belakangnya. Karena ambulan itu waktu itu kesempatan mau ini ada dari salah satu organisasi. Inilah dia nyumbang. Saya suruh ngawal tuh. Itu jangan ambulan ini mobil yang ngawal nih. Sebenarnya yang pertama dikasih teman saya. Pak, kuncinya sama si A. Oh ya udah si A aja yang bawa, saya nemenin aja. Itu nggak tahu gimana ya Mbak. Itu mobil baru pulang dari servis apa segala macem. Sebelum jalan itu, saya bilang, Pak, coba hidupin tuh mobil. Kan habis servis. Itu mobil sampai di starter berkali-kali. Nggak mau hidup. Padahal bensinnya full. Didorong, dimasukin. Dulu belum ada matic, masih manual. Dorong, masukin gigi apa, nggak mau hidup. Cuman saya sih bukan backgroundnya pembawa mobil ambulan. Cuma kan saya sebagai tetangga kan, coba sini. Saya yang pegang, pengen tahu. Saya nanya yang punyanya dulu, emang ini mobil habis servis? Iya. Kemarin sempat mogok, tapi sekarang udah enak kok. Tapi katanya tadi di starter Pak itu kok nggak bisa hidup. Oh coba Pak saya starter, begitu saya starter hidup. Hidup sampai saya juga pikir waktu itu kan antar nempel gini. Sampai ke Bandung lah. Saya juga mikir, mobil ini sempat mati ya. Jangan-jangan gua ngedorong nih di Bandung. Takut mogok kayak gitu. Karena kan udah dipesenin yang punya. Sampai di Bandung. Saya prinsip seperti itu Mbak. Walaupun saya nggak bawa mobilnya, saya ngawal. Kan itu kejadiannya tragis juga itu. Udah pokoknya nggak wajar lah meninggalnya. Bekas bacok sana sini. Tetap saya waktu mau pulang, saya pamit di depan itunya, jenazahnya. Pak, saya mau doain ya. Oh iya. Saya prinsipnya satu, kalau bawa ngawal atau bawa mobilnya sendiri yang meninggal, itu prinsipnya satu aja. Saya udah anterin ke sini, ketemu keluarga kamu. Ya kalau bisa saya mau pulang, pamitan. Kalau saya ada salah ya maafin. Cuman tolong saya
tunjukin jalan. Saya cuma itu aja. Udah, nggak dalam hati. Kan kalau ngomong keluarganya takutnya tersinggung. Iya. Dalam hati itu aja, Mbak. Nah, pernah saya pulang, udah nyampe lah perumahan tuh. Tapi itu saya bukan ada seninya ya. Habis tahlilan tuh, kan sepi tuh ya, gang itu. Saya sempat lihat rumahnya dia, saya tatap. Kan di belakang rumah saya percis tuh. Saya lihat. Kalau dia nggak berbentuk wujud, saya pas mau pulang, ini kuping begini. Saya cuma nengok, kok nggak ada orang ini. Oh. Maksudnya kuping Bapak kayak ada yang pegang? Iya, ada yang begini gitu tuh ke kepala. Itu depan rumah almarhum. Rumahnya kosong, orangnya kan pada kesono semua, ke rumah keluarganya. Itu sehari habis meninggal tuh, malamnya tahlilan kan bubar tuh. Saya pulang belakangan, habis ngobrol di rumah satu lagi. Saya tatap rumahnya gini, saya liatin. Wah, meninggal masih muda, nggak nyangka juga. Udah, saya cuma lihat, pulang. Ya ini saya kayak ada yang megang gitu, berasa banget itu. Saya nengok gini, nggak ada orang. Ya udahlah, saya jalan, pulang aja. Saya nggak ada niat macam-macam karena saya prinsip seperti itu. Kalau buat saya, jadi intinya itu kan kerjaan ya, kita udah ngelamar sesuai lah kasarnya. Ya kita harus yakin lah, yakin bahwa yang dibawa itu kita anterin dengan baik, bukan kita sia-siain. Ya kalau ini ya mudah-mudahan sih, kalau kita kan ini, saya prinsipnya mungkin juga mereka dalam ini kan, walaupun alamnya berbeda, terima kasih lah aku udah dianterin seperti itu. Kita juga yakin ke situ. Kalau untuk hal-hal lain yang istilahnya selama saya bawa jenazah apa orang sakit ya, belum pernah sih istilahnya langsung dia datang dengan bentuk yang seperti apa. Kenyataannya yang seperti saya alamin dulu di perusahaan, datangnya bagus. Bagus. Iya. Nggak pernah yang bentuknya seram gitu ya, Pak? Selama ini sih belum pernah. Yang contohnya yang nebeng di mobil aja. Iya. Ya kelihatannya bagus, cuman kepalanya begini aja nih. Saya sih penasaran lihat gini gitu, siapa? Oh ini. Ya nggak apa-apa, udah jalan ini kan. Wah gila guys, cerita Pak Edward. Pak, yang pertama ini nih Pak, yang katanya dia kelindes, yang akhirnya terima kasih ke Bapak tuh, dia ada di depan. Itu lagi ada acara jalan-jalan apa gimana Pak? Maksudnya si perusahaan ini kayak keluar bis banyak itu? Dia pulang kerja. Oh ya kan, memang ada perusahaan yang kalau misalnya kan ada jemputan, menyediakan menyediakan transportasinya tuh bis gitu ya? Iya, ada jemputan. Jadi dia kalau nggak salah itu kan bis itu namanya bis ekonomi ya perusahaan. Kan 5-6 isinya. Di kanan kalau nggak salah 2, di kiri 3. Dia sebenarnya udah duduk di bangku 3 di paling pojok. Kalau kata informasi temennya yang satu mobil, terus dia keluar, mau kemana ini mobil udah jalan? Enggak, gue mau ke pintu. Nah mungkin ke pintu itu kepleset. Oh jadi malah keluar gitu. Ya. Duh ngeri banget. Duh ya Allah. Seperti itu sih, kalau bukan dalam rangka istilahnya tur, bukan. Justru kejadiannya di sekitar parkiran perusahaan. Di parkiran justru ya, bukan yang parkiran bis. Iya, parkiran bisnya ya. Kan kalau biasanya kalau perusahaan kan siapin parkiran bis, karyawan naik kan bisnya keluar satu-satu. Iya. Nah itu. Bukan yang ketika udah jalan nganterin pulang gitu ya Pak? Bukan, masih di parkiran kejadian. Ya Allah, sayang banget ya. Aduh, gila guys, itu dia ceritanya Pak Edward. Gokil banget ceritanya Pak Edward, dan menurut gue sih serem ya. Tapi salut sih Pak, sekali lagi saya salut sama Bapak. Berani. Dan ini nih perlu dicontoh, karena profesi yang kayak gini nih yang kita butuhkan gitu, dan memang patut dihargai lah. Nah oke, terima kasih Pak sebelumnya ya, sudah mau cerita ke sini. Semoga sukses terus, rezekinya lancar ya Pak. Tetap terus untuk mengabdi ke masyarakat juga. Oke, sampai di sini malam Jumat Miku. Gua Milda pamit undur diri bersama Pak Edward. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.